puji bagi Allah yang telah mengumpulkan kita semua di ruangan kelas 3B pada hari ini. Alhamdulillah kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan waktu yang luang sehingga kita sama-sama bisa hadir di sini. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita semua dalam curahan rahmat dan kita sama-sama semuanya diberikan syafaat di hari kiamat nanti. Yang kita hormati, yang sama-sama kita hormati yaitu Bapak Kepala Sekolah Ustaz Muzakir SPDI, yang beliau ini selalu memberikan dukungan penuh kepada kita calon guru penggerak angkatan 7. Alhamdulillah. Yang kita hormati juga ada Bapak Komiti ya, ini Bapak Bambang yang juga sudah berkenan hadir alhamdulillah pada hari ini. Yang kita hormati juga ada Bapak Saiful selaku PP yang juga sudah berhadir hari ini. Tadi melakukan pendampingan individu ya Pak, termasuk ini. Jadi sekaligus bisa melihat hari ini kami melakukan aksi nyata menurut 3.3. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Ibu Hajah Mutiah selaku masyarakat Desa Sungai Sandung yang juga sudah berkenan hadir pada hari ini. Alhamdulillah. Ya, adapun tujuan pertemuan kita hari ini, Bapak Ibu sekalian, nanti kita akan bersama-sama mengidentifikasi atau mendata aset-aset yang ada di sekolah kita atau di SDT Sana Amal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menghormati Bapak Kepala Sekolah SDT, Pak Ustaz Muzakir. Yang menghormati Ustaz Ridwan, yang menghormati Pak Saiful, yang menghormati Ibu Hajah. Yang menghormati Ustaz saja yang sudah ada berada. Alhamdulillah hari ini ulun dapat berhadir dalam rangka pemetaan aset SDT. Artinya kalau menurut ulun aset SDT itu baik kekayaan sekolah, baik bergerak maupun tidak bergerak. Nah, jadi mungkin dalam rangka mendukung kinerja para ustadz-ustadzah dalam hal peningkatan kinerja para pengajar di SDT ini. Ulun selaku komite sekolah SDT mendukung dan berharap apa-apa yang kita lakukan dan apa-apa yang acara yang kita lakukan hari ini berjalan lancar dan dapat berjalan dengan sukses. Mungkin itu aja Bu yang bisa saya sampaikan. Salah hilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Bambang atas sambutan yang diberikan. Selanjutnya kita langsung saja masuk ke acara berikutnya yaitu materi atau gambaran singkat tentang aset SDT Sana Amal yang akan disampaikan oleh Ustaz Ridwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para undangan, terutama Bapak Ketua Komite SDT Sana Amal yang sudah berhadir pada hari ini. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Ibu selaku tokoh masyarakat yang hadir pada hari ini, dan Pak Saiful selaku pengajar praktek calon guru penggerak yang hari ini sangat luar biasa. Ini sebagai kebanggaan kami bisa menemani kami di dalam melaksanakan tugas calon guru penggerak dalam aksi nyata tentang pemetaan aset-aset yang ada di SDT Sana Amal. Jadi sebelum kita masuk diskusi nantinya, kami juga sangat memohon banyak masukan, saran dari ketua komite, tokoh masyarakat, dan para undangan sekalian untuk aset-aset yang sudah kami identifikasi. Kemudian kami memohon juga masukannya seperti apa
Kalau bisa nanti ada tanggapan umpan balik dari kepala sekolah dan juga dari pengajar praktek yang hadir pada hari ini, terutama Pak Sripul. Nah, ini ada 7 aset utama yang kami identifikasi sebelumnya di tugas ruang kolaborasi. Pertama ada modal manusia. Modal manusia yang kami identifikasi pertama ada guru, kemudian ada murid, yang ketiga ada pengawas sekolah dan pengurus yayasan, dan yang kelima ada wali murid yang mendukung penuh program sekolah dan aktif di kegiatan komite sekolah. Ini adalah modal manusia yang ada kami identifikasi di SDIT Simalungun. Kemudian strategi pemanfaatannya itu kepala sekolah dan guru lebih mudah manajemen sekolah dalam pembelajaran di kelas, murid yang sehat mampu aktif kegiatan, pengawas juga, dan wali murid ini mampu bekerja sama dalam setiap program sekolah. Kemudian modal sosial. Nah, kami mengidentifikasi di kegiatan modal sosial di SDIT ini yang sudah ada itu seperti PGRI, KKG, K3S, MGMP, Paguyuban Orang Tua, kemudian Forum Komunitas Hijau, Kewarganegaraan Tim Pramuka, Komunitas Relawan BPK. Ini strategi pemanfaatannya kerjasama dengan sekolah, programnya. Kemudian bidang modal politik itu kita kerjasama dengan kepolisian, Puskesmas juga, DP3A Dinas Lingkungan Hidup, BPOM, BNN. Nah, di sini ada kepala desa dan kelurahan. Kemudian dengan pihak bank. Nah, modal agama dan budaya kita alhamdulillah setiap kegiatan berhubungan dengan Majelis Ulama Indonesia, terutama yang ada di Kecamatan Sungai Pandan. Kemudian lagi Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah sebagai organisasi besar, kegiatan peringatan Hari Besar Islam, ada juga arisan kurban di sekolah, penggiat seni, kemudian lagi aset modal fisik, gedung yang ada. Kemudian di lingkungan sekolah kita kemarin kami identifikasi juga ada gedung serbaguna, gedung Muhammadiyah, gedung NU yang bisa kita manfaatkan juga untuk kerjasama. Dan kebetulan kita SDIT ini para lawan pasar alam bio, jadi ini kami identifikasikan sebagai modal fisik juga. Kemudian lagi modal finansial, alhamdulillah dana yang ada kita ini dari dana BOS, DOP ini kan sumbangan pemerintah, kemudian dana yayasan, lebih kurang juga ada. Kemudian lingkungan alam, alhamdulillah lingkungan kita mepet sawah bahasanya Pak, hewan mepet sawah. Kemudian alhamdulillah kita SDIT juga ada jauh lawan pusat kota. Artinya ulun semalam dari rumah ulun tuh ke pusat kota itu sekitar 9 menit aja. Rata-rata 30, jadi termasuk cepat kalian ke pusat kota. Kemudian letaknya strategis, lingkungannya aman, alhamdulillah. Apalagi kita masuk ke dalam sini jauh dari kebisingan jalan raya. Paling tahun ini tadi aja yang ada kebanjiran. Nah, ini di beberapa modal yang dari 7 modal utama yang kami identifikasi. Nah, sementara jadi mohon tanggapan dari Bapak Ibu, kira-kira modal apa lagi yang bisa kita kembangkan di SDIT Sanul Amal, baik itu berhubungan dengan modal manusia, modal sosial, politik, agama, budaya, kemudian lagi modal finansial. Kalau misalnya ada kadang-kadang abang bapak-bapak modal finansial misalnya kawan, jadi kawan kita atau kalau misalnya dalam perusahaan apa misalnya butuh masukan dari bapak ibu sekalian. Mungkin ini pengantar dari saya, kemudian kita lanjutkan mungkin untuk diskusi masukan dari bapak ibu sekalian, terutama kepada Pak Ketua Komite. Kami persilakan, mungkin ada masukan dari kami. Baca sekilasnya Bang Odi nih. Yeah. Dari yang modal manusia tadi Bang Odi. Yang kedua tadi modal apa? Yang kedua
sosial. Nah, sedikit minta penjelasan nih. Gini. Itu komunitas relawan BPK itu apa itu maksudnya? Itu apa yang BPK pemadam kebakaran atau kayak apa? Tinggi BPK pemadam kebakaran. Apakah sudah terbentuk maksudnya? Di sini belum. Ini kan semalam dirancang sebagai identifikasi. Kemudian di sekolah kita sudah ada kerjasama Pak antara TK yang bekerja sama dengan BPK. Ini semalam di BPK Paratapus. Jadi kegiatannya hanya mengenal kegiatan pemadam kebakaran. Jadi karena si Ustadz Ehsan ada kenalan dengan tim relawan BPK, jadi semalam di Muara Tapus itu BPK-nya ya, kerjasamanya. Kalau ada masukan lebih pada edukasi gitu. Nah cuma semalam kan karena itu TK biasanya rame, wah tuh jadi pemadam. Bahkan cita-cita anak muda jadi pemadam. Jadi pemadam gitu. Edukasinya sih. Pemadam ini kan hak sosial tinggi. Iya, gitu. Nah, ini sedikit nih, komunitas hijau nih, betul. Rarawa itu kemarin ada dari kita gabung dengan LH ketika sekolah Adiwiyata, kita melakukan MOU dengan Rarawa. Mereka memberikan itu Pak ke SDIT tempat sampah. bisa juga biasanya yang melawan misalnya kegiatan bersih atau menangani Pak. Kalau biasanya kan komunitas relawan biasanya bisa juga mereka aksi susur sungai, rekomendasi sungai-sungai yang ada di ISO, misalnya ada bakti sosial seperti itu bisa mereka turun. Nah kalau misalnya di sekolah itu misalnya nanti ada kegiatan sekolah sehat ataupun sekolah biasa menjadi imam di rutin semua. Nah itu bisa didekatkan mereka. Kalau kita kalau kita masukkan bagian olahraga boleh lah. Nah itu boleh. Nah, jadi kenapa kayak inilah ulun melihat kadang-kadang contohnya anak ulunnya baik nih kadang-kadang olahraga lagi lah. Nah, jadi ibaratnya itu kita masukkan program olahraga ya anggap setengah wajib lah walaupun itu di sekolahan. Nah itu maksud ulun biar aja masukkan dulu itu bidang olahraga apa itu maksudnya umum. Jadi kita bikin komunitas sosial baru, tapi di bidang kesehatan, sebenarnya di bidang olahraga. Kesehatan dan olahraga. Masuk lah misalnya silat. Masuk begini. Jadi ini kebetulan di kecamatan apa di RT kita 6 ini ada setiap hari Minggu ini senam ya. Bejo. Nah, jadi maksudnya kita masukkan aja tuh. Tambahin. Jadi komunitas olahraga apa ya komunitas olahraga kesehatan bisa artinya kita ikut andil di dalam olahraga walaupun kan di program pembelajaran kita kan ada misalnya kadang-kadang anak-anak itu tidak ada itu. Jadi kepala sekolah mungkin boleh misalnya kita tempat di sekolahan dipinjam lapangan badminton. Kalau yang komunitas olahraga mungkin yang tidak tercantum di sini harus tertujuan ada yang panahan. Panahan kita sudah bekerja sama dengan sekolah panahan, kemudian kayak karpet sudah ada di sekolah ini dan itu kadang masuk ke sini. Berarti masuk akal itu. Masuk akal itu. Nasionalnya itu kan kita sudah bekerja sama dengan dengan tim cabang gitu. Masuk pun kan ditimbulkan walaupun itu sudah ada. Ya. Banyak panah, karate, silat misalnya. Itu yang ke bawah model apa gitu. Politik kerjasama Pak. Ini instansi lah. Instansi. Malaysia orientasi. Nah, kebetulan di sini kami ada membuat lagi Pak, ibaratnya hubungan dengan pemerintah daerah, misalnya dari legislatif belum ada di sini kami buat.
Nah, makanya tadi karena Bapak Bambang ini pengalaman di legislatif, kira-kira ada masukan lah Pak supaya kawa masuk di situ di modal politik kita. Bisa boleh kalau kita lihat itu kecamatan dari kita nih. Oh iya, kecamatan lah. Pemerintah. Pemerintah kecamatan. Iya. Masukkan aja Pak ya. Masukkan aja yang legislatif itu karena susul kayak pada depannya bisa jadi kita. Nah itu. Iya. Karena kan ini kan program nih. Iya. Mudah politik, artinya kita masukkan dulu. Ternyata kalau kita jalankan itu, walaupun berdematan, ya ini hasil gitu kan. Orang mana aja kan itu, kalau sampai jangan kita sambil lewat gitu, lalu bulannya. Saja atau bukan dewannya sama sini. Ada sebagian anak dewan sini kalau mereka misalnya kita lihatkan ya kepedulian terhadap sekolah mungkin Bagus lagi. Yang mana? Nah, bagus dong. Berarti ada jalan dan kira-kira ya. Insya Allah ada jalan. Alhamdulillah. Nah terus yang pemerintahan kecamatan, nah kita sudah ada beberapa orang yang melibatkan yang pemerintahan kecamatan misalnya saja Pak di sini kegiatan kayak ada lomba-lomba kita mendatangkan juri dari tim unsur PKK kecamatan, ada dari dari kecamatan juga kita libatkan, kita undang ke sini untuk jadi juri atau yang memberikan sambutan atau apa seperti itu aja. Biasanya kita pernah diberikan. Cuma untuk secara MOU tertulis memang tidak. Tapi kalau itu misalnya bisa dijadikan sebuah model bikin politik misalnya, tapi kita sudah berjalan, dan mungkin belum dicantumkan. Baik ditimbulkan. Kenapa jadi kita menimbulkan kayak di samping tadi? Mulai kita ingat. Ya. Nah, itu. Karena kadang-kadang kalau apa yang kita dibaca nang di dalam itu jadi pikiran. Jadi aman apa kali ingat paling ibunya kalau dilihat kalau biasa. Kalau dia biasa. Nah, itu biasa aja. Apa namanya? Iya. Jadi mungkin nanti kan harus sedikit lah MOU-nya ya untuk ke kecamatan tadi kan penggerak PKK. Iya. Misalnya kayak pelatihan cara memasak atau apa kan bisa memberikan unsur orang di sini bikin boga Apa sih yang masak-masak nih ibu nih ahli. Boleh. Jadi kan kau aja boleh lawan tim penggerak PKK kita lah tadi sama anak sekolah. Jadi Bapak Ibu hari ini kita nih misalnya ini Bapak panggilan tentang bagaimana aset atau kekayaan yang ada di desa Nuama ini baik yang bergerak atau tidak bergerak, maksudnya baik ada yang jenis mati, benda mati atau bendawi ataupun yang tidak bendawi tadi supaya nanti bisa kita kembangkan menjadi berdaya guna dan meningkatkan mutu kualitas sekolah kita yang itu musik panting itu kemana sih? Jadi kita guru kita di sini ada beberapa orang yang masuk sanggar seni. Jadi semalam ada masukan kita melestarikan budaya daerah kita karena banyak sekarang itu makan-makan tetapi tahu lagi kalau tahu K-pop aja. Nah, jadi karena lagi musik panting. Nah, jadi mudah-mudahan kita ya kalau mungkin ini bisa nanti Bapak Kepala Sekolah mungkin ada anggaran untuk alat-alat seni. Agung tuh paling ada apa di Agung yang kita ada jamakan kita nih ada lagi. Nah, kalau misalnya ada patuhan ini apa kayak itu lah seni. Kalau tambang sudah ada. Tambang ada banyak tambang ada aja kita nih yang musik panting nih yang ada bisa dikit karena mau menang tak bisa mau kan kalau main namanya saruna itu Bambang kira-kira biar tertawa udah main tertawanya malah terus aja sebelumnya atau Pak Ipul ada Pak Ipul ada minta
Nah ini kalau fisik kita di sini, ini sekalian dalam lingkungan SDIT tadi juga gedung serbaguna di Sungai Pandan itu kan ada, mau dipinjam ibaratnya disewa gedung Muhammadiyah, yang lapangan sepak bola, nyobain aja pak kayak nyolong tadi itu, genap 17-an, nah karena itu ada dimanfaatkan oleh yang lagi, mungkin waktu bola. Ujung-ujungnya di tengah orang pilihan Nah, itu kalau lapangan itu kan lapangan gembira tuh, kan terkenal lapangan gembira Labio. Nah tapi kita tuh semalam kenapa memilih ini juga lapangan sepak bola supaya memang aset di lingkungan sekolahan SDIT ini memang termanfaatkan juga kayak tadi jadi bermanfaat. Sementara ini kan ada lapangan stadion kasih itu aja jauh kita juga. Dan cuma itu tadi pak kita banjir kalau Labio ini. Itu sebenarnya perlu biaya banyak tuh meninggi tuh. Itu ada yang pokok kita. Gitu, makanya dari masyarakat kayaknya kita dan itu bapak menjadian. Jadi napa lo? Ada ini ya memang. Jadi pun eksternal ini. Nah, di sana amal bisa nonton juga. Basic ada. Bisa ada bisa nonton. Ini ada bang nih. Rancak namanya nggak ada tapi tahu di sini. Jadi ada nonton di sana amal kita punya sendiri sudah layar info ada. Kalau modal fisik itu insya Allah di dalam. Kalau harapan kita tuh makanya memang SDIT sama ini kayak punya gedung sendiri, pakai itu nah yang kegiatan-kegiatan besar bisa berguna atau apanya. Kalau yang di Al Khair itu kan mereka punya jadi halaman IPA halaman lab di di ada apa hubungan gitu di atas ini hubungan, jadi kalau kehujanan ke nanti situ kayak tempat makan makan di luar dari kelas, nah itu tahun disewakan jadi acara pengantinan sebenarnya, nah itu mungkin itu nanti terbuka lah. Iya terbuka. Jadi kalau kesanaan juga orang disewakan bila misalnya hari Ahad, kalau disewakan cuma itu kan nanti dibicarakan ke yayasan juga, misalnya kayak lapangan SD nih kita tutup di bagian atasnya, itu kalau bisa digunakan di hari Ahad untuk misalkan jadi buat daya guna lawan nilai ekonomi sampai ke pemasakan juga sampai yayasan itu. Jadi kan lagi kita kan namanya mencari ruang gedung, nah yang ada ini kan yang mampu menampung siswanya. Kita ini kan nanti aula itu mencari budget, kalau misalnya ada kegiatan di sana kecuali kas perlu karya sama DJ jadi kita budget kok bisa dikit mampu analisanya ke sana. Itu menjadi pendek kita. Walaupun lah artinya anggap gedung terbuka lah. Bisa juga bang. Bagus tuh. Ya acara-acara tuh cari yang apa, banyak orang kan ada 600 siswa, kalau 600 siswa kalau orang tua siswanya hadir 200 ini 1.200 sama siswanya gabung dalam satu kayak kenal itu 1.800 dari tampungnya mana ada satu kursi. mana ada daya tampung gedung di tempat kita kan nggak ada nih Cuma minta pilih di urutan. Ibu nyuruh apa ya? Kata Bu Jomli, dia Ustaz punya gini pas itu artinya lah kita cari lahan. Ini lahan sini misalnya. Baik kita pikirkan kayak cara menaunginya. Jadi buat anak sama kita misalnya di anak pelajaran atau anak orang pengantinan awal. Malah kita kawan promosikan lagi. Ya Allah, anak pengadaan kawin ke sini aja nah. kayak apa sini cuma untuk Panas, itu panas. Itu bang. Bisa tuh dipikirkan. Ya Allah. Ruang terbuka. Gitu. Anggap jangan gedung tuh, anggap ruang terbuka. Cuma batap. Oke, Bapak, Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sebenarnya dalam program yang disusun oleh calon guru putra hari ini itu mengidentifikasi
Kemudian ternyata ada beberapa umpan balik dari tokoh dan undangan bahwa ada beberapa yang terindikasi padahal sudah berlangsung ada. Nah, disitulah tujuan dalam pertemuan ini kan merupakan hal yang ternyata peta aset sekolah itu banyak sekali dan luar biasa saya lihat tadi. Tujuannya adalah untuk apa? Dalam guru penggerak itu mengkerucut nanti guru penggerak itu bisa membuat program dalam 1 tahun kemudian dengan melihat modal ini, jadi memberdayakan sampai bingung nih kan kalau banyak modal terlalu banyak modalnya di program serentak kalau serentak itu syarat saya yang belum ini program untuk memunculkan iklan bahwa di masyarakat kita ini belum paham kalau di SIT modalnya sangat banyak, cenderung apa ya untuk jalan aja internal, untuk eksternal belum, sehingga program yang tepat untuk Pak yang mau dikembangkan nanti ya vlog, yang buat vlog itu anak. HP sekarang kan juga datang ke pasar, datang ke museum, datang ke puskesmas, membuat vlog tadi. Anak yang jadi reportase, gurunya yang buat konsep itu kan. Untuk mengenalkan SDIT pada masyarakat bahwa banyak program-program SDIT yang harus ditiru dengan sekolah lain, memberikan inspirasi sekolah lain, beri contoh sekolah lain. Itu yang kelihatannya masih belum kenal dengan sekolah lain. Karena setiap saat diskusi di guru penggerak itu, yang paling banyak ide-ide sekolahnya dari SDIT itu saya lihat, yang banyak tiru gitu kan. Dan banyak ide-ide kreatif di SDIT yang benar-benar luar biasa, karena modalnya cukup banyak. Jadi itu Pak. Dan harapan saya nanti ketika loka 6 itu kan nanti membuat banner yang mau dipamerkan saat bulan Juli nanti kan ada pameran Pak. Bulan Juli itu ada pameran karya guru penggerak ini. Nanti loka 6 itu menyiapkan membuat banner program apa yang mau dimunculkan dari modal yang aset sekolah ini. Saya kira masing-masing guru penggerak sudah punya rencana mau dimamerkan apa programnya masing-masingnya. Contohnya misalnya yang diskusi dengan Pak Nani juga tadi bahwa aset yang belum disusun tadi yang berhubungan dengan ini banyak kan gitu. Di Alabio ini yang menjadi apa itu ikon misalnya. Nah itu kan Alabio bisa. Kemudian ada pasar, ada banyak alam yang perlu di sumber daya alam tadi kan. Ini dari pas ini alam ini kan yang perlu di ada bunga bangkai di belakang ya yang sering muncul kan. Nah itu kan kalau dikaji benar di alam itu kan dikenalkan masyarakat, siswa yang mengenalkan, gurunya yang memfasilitasi akan semakin senang kalau potensi anak juga sudah bisa presentasi di YouTube misalnya. Itu aja dari saya. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Saiful Arif, luar biasa masukannya. Ini kami kalau tidak ada pemetaan atau identifikasi hari ini pun kita ternyata hanya sebatas karena inilah artinya diundang kita semua, ternyata banyak tadi yang belum kita ide-ide yang belum ada. Contohnya tadi kan kayak vlog tadi kan itu sangat menarik bagi kita. Rata-rata anak-anak itu sudah bisa sendiri dia main kamera. Itu kalau itu Pak Arif masuk model lingkungan atau gimana Pak? Semuanya bisa ya. Sekarang di dalam blog kan, bisa modal manusia juga bisa dimanfaatkan, modal sosial juga bisa dimunculkan di vlog itu kan, modal agama budaya dikenalkan, nanti kan vlog modal finansial, bisa modal juga Pak. Semuanya bisa masuk 7 modal itu kalau mau membuat program vlog itu siswa tadi yang melaksanakan, bukan gurunya Pak. Kan berarti pada siswa kan Pak menjalankan. Ya, terima kasih Bapak Saiful Arif. Ternyata setelah kita identifikasi
evaluasi bersama, ternyata banyak hasil-hasil kita yang belum tercantumkan di sini. Ya, ternyata itu sebagai modal sekolah kita yang harus kita kembangkan untuk modal sekolah. Ya, mungkin dari Ibu Hajah ya. Ini perwakilan dari masyarakat Iya kan habis diorang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sangat mendukung acara-acara yang ada di SDID ini. Kami selaku masyarakat sangat bersyukur dengan adanya pendidikan SDID yang ada di Kecamatan Sungai Tandang ini. Apalagi dengan program dari Banjar langsung sini lengkap lah, istilahnya sebagai percontohan bagi sekolah-sekolah lain. Kami rasa sudah sangat maksimal ya kegiatannya ini, apalagi ditambah hari ini ada masukan-masukan dari bapak-bapak di sini. Mudah-mudahan kedepannya sekolah kita ini semakin maju, semakin sukses lagi. Kita harapkan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas dukungannya yang luar biasa kepada sekolah kami. Mudah-mudahan kami bisa memberikan sekolah pendidikan yang terbaik untuk anak-anak kita bersama untuk kemajuan sekolah kita. Apakah ada lagi? Dari Pak Bapak. Cukup ngejar Pak Bapak tadi. Artinya karena kebanyakan programnya kayak apa? yang mana yang mau diutamakan gitu. Nah, jadi menurut ulun lah sedikit nih. Artinya nang mana kayaknya yang dari yang 7 item ini nang cepat direalisasi lah hasilnya itu dulu. Jadi walaupun kadar baru dari 1, 2, 3 ini yang menurut artinya kita memenuhi target. Ya. Nah, dari yang 7 moda asetnya, nah kita masuk buat. Jadi misalnya modal lingkungan atau alam itu lebih dibiasakan. Memang itu kira-kira cepat clear. Nah, hanya modal sosial atau itu perlu di-ranking juga malah perlu di-ranking supaya kenapa? Mungkin di modal manusia ada yang agak sulit misalnya, itu di modal politik misalnya ada yang berat, nah itu aja Bang sama sedikit. Terima kasih Pak Bambang atas saran masukannya yang luar biasa kepada kami semuanya. Mudah-mudahan kami bisa menerapkan ya apa saran dari masukan Bapak Ibu sekalian. Mungkin sebelum tutup kesimpulan dari satu. Kesimpulan dari pertemuan kita hari ini tadi banyak sekali ya masukan dari Bapak Komiti tentang tentang 7 aset yang kita kelola di sekolah. Tadi salah satunya yang disampaikan Bapak di aset sosial ya, aset sosial yang mana tadi Bapak menyampaikan ingin adanya komunitas baru ya, komunitas seperti tadi kita olahraga ya, yang disitu membuat anak itu lebih semangat dalam belajarnya. Kemudian tadi juga ada disampaikan oleh Ustaz Mujakir bahwa kita sudah ada ekspor panahan yang ternyata itu belum masuk di aset kita sini ya. Kemudian di bidang politik tadi juga Bapak Bambang juga menyampaikan kita harus ibaratnya membangun ilmu dulu kepada kalau bisa legislatif gitu ya, legislatif, kemudian tim PKK juga tadi ya. Mudah-mudahan itu nanti bisa kita jalankan. Kemudian di bidang fisik tadi kepala sekolah juga dan kita bersama ingin ada gedung serbaguna yang mana itu bisa menaungi bukan hanya acara kita di sekolah tetapi juga untuk acara masyarakat. Nah juga bisa ini sebagai wadah salah satu bukan hanya memajukan untuk kegiatan di sekolah tetapi juga bisa memajukan untuk kegiatan masyarakat yang positif. Dan terima kasih juga
itu sebenarnya sudah banyak program yang itu mungkin hanya kita saja mungkin yang tahu, maksudnya belum meluas gitu. Nah jadi nanti itu salah satu PR juga bagi kami untuk berpenggerak bagaimana membumingkan kepada masyarakat bahwa program SDIP itu banyak dan itu ternyata harus dikembangkan untuk kemajuan kita bersama. Mudah-mudahan kami bisa menjalankannya dengan baik. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak ya kepada Ibu, kepada Bapak atas kehadirannya dan partisipasinya dalam pertemuan hari ini. Cukup sekian mungkin hari ini. Kita tutup kegiatan hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah.